Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dari perusahaan PT Aditya Sentana Bali. PT Aditya Sentana Bali merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan properti dan berkedudukan di Denpasar, Bali. Didirikan pada tahun 2013, perusahaan ini berfokus pada pengembangan dan penjualan hunian di lokasi-lokasi strategis. Hingga saat ini, PT Aditya Sentana Bali telah menyelesaikan 13 proyek properti dengan total 450 unit hunian yang dikembangkan dengan memperhatikan akses yang mudah, infrastruktur yang memadai, serta potensi peningkatan nilai investasi. Di bawah kepemimpinan Direktur Ana Agung Made Dharma Setiawan ST, PT Aditya Sentana memiliki visi menjadi pemimpin industri pengembangan properti yang terkemuka dengan reputasi yang tak tertandingi dalam menciptakan lingkungan hunian yang berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Aditya Sentana Bali menjalankan misi yang pertama, inovasi berkelanjutan, mendorong inovasi dalam setiap proyek pengembangan properti dengan fokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi. 2. Pengembangan sumber daya manusia, mengembangkan dan memperdayakan tim melalui pelatihan, pengembangan karir, serta budaya kerja yang inklusif dan beragam. Ketiga, pertumbuhan berkelanjutan, mencari peluang pertumbuhan melalui perluasan jangkauan geografis, diversifikasikan portofolio, dan diinvestasikan pada sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, komitmen pada keberlanjutan, memprioritaskan praktik berkelanjutan dalam setiap aspek bisnis termasuk penggunaan sumber daya secara bijaksana, pelestarian lingkungan, dan kontribusi positif bagi masyarakat lokal. Yang kelima, kemitraan strategis, menghadirkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui standar industri, menjaga keamanan, serta memastikan kepuasan pelanggan. Yang keenam, tanggung jawab sosial dan pengembangan sumber daya manusia, mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan budaya kerja yang inklusif. Yang ketujuh, kualitas tak terkalahkan, menyediakan produk properti berkualitas tinggi dengan standar terbaik serta jaminan keamanan dan kenyamanan. Yang kedelapan, transparansi dan etika, jalankan bisnis dengan transparansi tinggi dan etika yang kuat demi menjaga integritas dan kepercayaan. Pertama, pengalaman dan reputasi perusahaan. PT Aditya Sentana Bali telah berpengalaman sejak tahun 2012 dan berhasil menyelesaikan 13 unit proyek properti dengan total 450 unit. Yang kedua, lokasi proyek yang strategis. Lokasi proyek yang strategis sangat berpengaruh dengan nilai tambah karena dapat meningkatkan daya tarik pasar. Yang ketiga, legalitas dan kepercayaan konsumen. Perusahaan memiliki legalitas yang lengkap dan rapi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Yang pertama, skala usaha masih terbatas. Dibandingkan dengan development nasional besar, jangkauan geografis masih relatif sempit. Yang kedua, ketergantungan pada pasar properti lokal. Fluktuasi ekonomi regional Bali sangat berdampak langsung dengan penjualan. Yang ketiga, brand nasional belum optimal. Nama perusahaan belum dikenal luas di luar Bali. Apa sih? Yang pertama, perkembangan pariwisata Bali. Bali sebagai destinasi wisata internasional yang membuka peluang pengembangan properti, investasi, dan hunian. Yang kedua, perkembangan teknologi digital seperti media sosial, digital marketing membuka peluang promosi yang efektif dan efisien. Yang pertama, persaingan industri properti yang ketat. Banyaknya pengembang lokal maupun nasional yang meningkatkan persaingan kualitas dan harga. Yang kedua, fluktuasi harga tanah dan material bangunan.
Kenaikan harga tanah dan bahan bangunan dapat meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, perubahan regulasi pemerintah seperti kebijakan pajak, perizinan, dan tata ruang dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek. Key partner atau mitra kunci terdiri dari notaris dan konsultan hukum, bank dan lembaga pembiayaan atau KPR, kontraktor dan supplier material bangunan, agen properti dan broker, pemerintah daerah dan instansi perizinan, investor dan mitra strategis. Key activity atau aktivitas utama terdiri dari pengadaan dan pengembangan lahan, perencanaan dan pembangunan perumahan, pemasaran dan penjualan properti, pengurusan perizinan dan legalitas, manajemen proyek dan kualitas bangunan, pengelolaan hubungan pelanggan. Key resources atau sumber daya utama terdiri dari lahan strategis, tim manajemen dan SDM profesional, modal dan aset perusahaan, reputasi dan pengalaman proyek, jaringan mitra bisnis, legalitas dan perizinan. Value proposition atau proposisi nilai terdiri dari hunian berkualitas dengan lokasi strategis, nilai investasi properti yang meningkat, infrastruktur kawasan yang baik dan tertata, pengembangan properti berkelanjutan, transparansi, legalitas jelas dan etika bisnis tinggi, keamanan dan kenyamanan penghuni. Customer relationship atau hubungan pelanggan terdiri dari pendekatan personal dan konsultatif, layanan purna jual, transparansi proses pembelian, pendampingan KPR, dan komunikasi berkelanjutan dengan konsumen. Channel atau saluran distribusi terdiri dari penjualan langsung atau direct selling, agen dan broker properti, media digital dan website, media sosial dan iklan online, pameran dan event properti. Customer segment atau segmen pelanggan terdiri dari masyarakat umum pencari hunian, investor properti lokal dan nasional, pekerja sektor pariwisata, keluarga muda, konsumen kelas menengah ke atas. Cost structure atau struktur biaya terdiri dari pembelian dan pengelolaan lahan, biaya konstruksi dan material, biaya perizinan dan legalitas, biaya pemasaran dan promosi, gaji dan pengembangan sumber daya manusia, dan biaya operasional perusahaan. Revenue streamer atau sumber pendapatan terdiri dari penjualan unit rumah dan villa, keuntungan pengembangan kawasan, dan kerjasama investasi properti.